Hai Swipers, selamat datang di Swipepreneur spesial kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jakarta. Di episode kali ini kita akan bahas tuntas proses pengelolaan limbah farmasi, obat rusak, dan kadaluarsa di apotik. Hal ini menjadi penting untuk Swipers persiapkan dalam manajemen di apotik. Seperti apa prosesnya? Bersama saya Apoteker Lisa Soraya, apoteker penanggung jawab dari Apotek Pro Farma Jaya, semua akan saya bahas dalam Swipepreneur Edukasi Membangun Farmasi. Pengelolaan limbah farmasi, obat rusak, dan kadaluarsa. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotik merupakan salah satu sumber penghasil limbah B3 dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah barang expired date bisa berbentuk padat, cair, dan gas yang masing-masingnya memiliki cara pengelolaan berbeda. Obat rusak dan kadaluarsa merupakan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang dapat menimbulkan masalah kesehatan serta pencemaran lingkungan. Obat yang rusak dan kadaluarsa perlu dimusnahkan karena rentan disalahgunakan dan dapat membahayakan pasien, pengguna, atau lingkungan. Inti dari manajemen pengelolaan limbah farmasi adalah bagaimana mengurangi limbah sekaligus mengendalikan pembuangannya ke lingkungan tanpa pengolahan yang sudah terstandar terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara pengelolaan limbah farmasi seperti obat rusak dan kadaluarsa di apotik? Pengelolaan limbah farmasi seperti obat rusak dan kadaluarsa dapat dilakukan secara mandiri, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten atau Kota, atau pihak ketiga berizin. Adapun pengelolaannya didasarkan pada jenis sediaan dan karakteristiknya, yaitu untuk sediaan obat padat seperti tablet, kaplet, kapsul, supos, seluruh kemasan primer dihancurkan atau dicacah untuk kemudian dibuang ke tempat sampah non-medis. Untuk sediaan cair dan semi padat seperti sirup, cairan obat luar, krim atau gel, limbah cairnya dapat dibuang melalui wastafel atau WC. Untuk obat cair atau padat dalam ampul atau vial, ampul atau harus dibuang di wadah limbah B3 medis. Penanganan harus menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan sebagai tindakan keamanan dan mengurangi risiko cedera dari benda tajam. Untuk obat berupa inhaler atau aerosol, cairan atau padatan inhaler yang dihasilkan dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu lalu dibuang pada saluran pembuangan air atau wastafel atau WC. Untuk wadah inhaler atau aerosol ini dibuang melalui perusahaan pengelolaan limbah B3 medis berizin. Deteksi produk mendekati kadaluarsa. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana mendeteksi produk sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa. Untuk memudahkan dalam mendeteksi sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa, penting bagi Swipers untuk melakukan pengelolaan stok yang baik dan perencanaan produk sesuai dengan analisis agar pengadaan efektif dan sesuai kebutuhan. Mendata expired date atau waktu kadaluarsa produk merupakan hal yang penting di apotik. Untuk menghindari kerugian, apotik harus mampu mendeteksi produk mendekati expired date sehingga apotik bisa mengantisipasinya. Misal dengan melakukan promo bundle, menjual dengan harga promo, bahkan melakukan retur ke distributor atau PBF. Dengan software digital, pembisnis apotik bisa mengetahui dan mendeteksi produk mendekati expired date dengan cepat. Demikian cara mengelola limbah medis berupa obat rusak dan obat kadaluarsa di apotik. Dengan adanya manajemen dan praktik pengelolaan limbah farmasi, termasuk obat rusak dan kadaluarsa sesuai dengan standar, diharapkan dapat meminimalisir resiko kesehatan dan pencemaran lingkungan. Swiper, saya sudah bergabung dan menggunakan SwipRx Belanja dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotik saya. Melalui SwipRx Belanja, saya bisa menikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi SwipRx di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotik pasti aman, nyaman, cuan hanya di
Swap RX Belanja. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video Swap RX Indonesia untuk selalu update ilmu seputar bisnis farmasi. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Swapreneur, edukasi membangun farmasi. Swipe RX.